Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitriana dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Kita masuk ke pengertian metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik atau kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian eksperimen, ada perlakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, beberapa bentuk desain eksperimen. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel yang dipilih tidak secara random. Ada beberapa bentuk pre-experimental design. Yang pertama yaitu one-shot case study, di mana model eksperimen ini terdapat suatu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Selanjutnya yaitu one group pre-test post-test design. Kalau pada desain nomor A tidak ada pre-test, maka pada desain ini terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya ada intense group comparison. Pada desain ini, terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengah lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua yaitu true experimental design. Dikatakan true experimental karena eksperimen yang betul-betul terjadi, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validasi internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Di sini dikemukakan ada dua bentuk desain true experimental. Yang pertama yaitu post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing diberi secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang kedua yaitu pre-test, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik diberi nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perilaku variabel independen terhadap hasil variabel dependent. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Selanjutnya yang keempat yaitu quasi-experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar
yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Berikut ini dikemukakan dua bentuk kelompok desain quasi-eksperimen, yaitu time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan dimaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya berarti labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu non-covalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test control group design. Karena hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Baiklah, saya Nadia Gita Andriani, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian survei. Yang pertama, pengertian metode penelitian survei. Jadi apa sih itu metode penelitian survei? Jadi salah satu metode penelitian kuantitatif lainnya adalah metode survei. Kerlinger menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Newman W. Lawrence, ia menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau yang disebut dengan responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa semua anggota sampel atau responden dalam penelitian survei menjawab tentang pertanyaan yang sama. Penelitian survei mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman, dan karakteristik suatu objek. Penelitian survei pada umumnya adalah penelitian korelasi. Menurut David Klein, ia menyatakan bahwa penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. Berdasarkan kutipan beberapa ahli tersebut, dapat dikemukakan di sini bahwa metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara atau kuesioner yang tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Jadi, dalam penelitian survei bisa bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, komparatif-asosiatif, dan hubungan struktural. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang proses penelitian survei. Proses penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dan logis yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian survei. Dalam proses penelitian survei, itu setiap penelitian selalu berangkat dari masalah atau dari potensi. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalah ditunjukkan latar belakangnya, diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu, peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Bila populasi terlalu luas dan ada keterbatasan dari peneliti, baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan tingkat kesalahan tertentu. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus valid dan reliable. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian, ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis dapat menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5, karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi, jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Bila semuanya sudah betul, maka perlu diberikan argumentasi mengapa hipotesis tidak terbukti atau dilakukan penelitian ulang. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu masalah. Frenkel and Whelan itu menyatakan bahwa masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Bila dalam penelitian telah dapat ditemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Pada poin A dijelaskan tentang sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan,
antara rencana dengan pelaksanaan. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini, yang tetap hanyalah perubahan. Namun, sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Selanjutnya yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu akan menjadi masalah. Contohnya, dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, tapi ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Jadi, untuk menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Selanjutnya yang ketiga, ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Yang keempat, ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkannya untuk kerjasama. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain atau dari dokumentasi. Data yang diberikan harus up to date, lengkap, dan akurat. Jumlah data masalah yang dikemukakan tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Kalau penelitian berkenaan dengan 5 variabel, maka data masalah yang dikemukakan minimal 5. Tanpa menunjukkan data, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian tidak akan dipercaya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian atau research question yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Pada poin A dijelaskan tentang bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Sebagai contoh rumusan masalah deskriptif yaitu seberapa tinggi tingkat kinerja pegawai lembaga A. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh rumusan masalahnya adalah, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Sebagai contohnya, rumusan masalah dari hubungan simetris itu yaitu, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin? Selanjutnya yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependent atau dipengaruhi. Sebagai contohnya itu, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja?
Selanjutnya, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Selanjutnya, rumusan masalah yang keempat yaitu rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Sebagai contohnya, adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara lembaga pemerintah dan swasta? Selanjutnya, rumusan masalah yang terakhir atau rumusan masalah yang kelima yaitu rumusan masalah struktural. Rumusan masalah struktural adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan validitas struktur hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada variabel interveningnya. Untuk menguji struktur hubungan antar variabel yang bersifat kausal digunakan analisis jalur atau path analysis, dan untuk menguji struktur hubungan antar variabel yang dilengkapi dengan variabel manifest yang bersifat kausal atau resiprokal digunakan SEM atau struktur equation model atau model persamaan struktural.